Kita masuk cafe lagi, perbaikan kulkas freezer 2 pintu. Kita perhatikan mati total ya, keadaan tadi stop kontak masih nempel di listrik, tapi tidak ada respon pada kompresornya. Kita pegang kompresornya panas, kita perhatikan kipas juga mati, dan juga ada minyak pada kondensornya. Di sini banyak minyaknya, tertiup kipas rupa-rupanya. Nggak tahu ini minyak dari mana, kok banyak minyak di bagian. Kita pegang lengket ya, ini bukan oli ya, tapi minyak. Oke, langsung kita cek PTC overloadnya ya. Langsung kita buka PTC overloadnya, karena kalau mati total ini yang kita curigai pertama adalah PTC dan overloadnya. Kita pegang dingin kompresornya, berarti kompresor memang tidak hidup ya. Tapi di sini kok kipasnya ikut mati ya. Kalau dia kasusnya cuman overload, harusnya kipas tetap hidup, kompresornya saja yang mati. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bongkar semuanya teman-teman ya. Kita buka PTC overloadnya, lalu kita siapkan apometer untuk mengukur overload dan PTC-nya connect dengan baik atau tidak. Kita ukur overloadnya dulu. Biasanya kalau mati total ini di sini ya, di overloadnya. Oke, koneksi dengan baik untuk overloadnya. Dan sekarang kita cek PTC-nya. PTC juga baik, koneksi dengan baik. PTC overload, untuk PTC overload tidak masalah. Kita cek dan ya. Sekarang yang kita ukur adalah semuanya koneksi dengan baik. Ya. Artinya stekernya kita akan hubungkan ke tidak masalah pada PTC overloadnya. Dan untuk stekernya di sini karena satunya melewati termostat ya, ini hanya terhubung sebelah saja. Untuk langkah selanjutnya saya akan buka termostatnya teman-teman ya. Dan saya curiga saya yang rusak adalah termostatnya. Jadi langsung kita buka semuanya. Sebelum kita buka termostatnya, saya akan coba dulu nyalakan kompresornya. Dan di sini sudah kita siapkan PTC, sudah kita pasang kapasitor, dan kita siapkan overload. Coba kita on-kan langsung menggunakan jalur lain ya. Saya tidak melalui termostat, jadi langsung kita hubungkan ke jalur PLN. Kita lepas dulu ini groundnya supaya mudah proses perbaikan saya. Dan sekarang kita pasang overloadnya. Jadi overloadnya ini di bawah teman-teman ya. Ini kita pasang dari atas nggak bisa, jadi di bawah. Karena ini hanya meraba-raba posisinya di dalam. Saya tidak bisa melihat posisi pinnya, jadi saya hanya langsung kita raba-raba saja. Kita raba pinnya di bawah. Oke, overload sudah masuk. Dan sekarang kita pasang PTC dan kapasitornya. Kita jadikan satu PTC dan kapasitornya. Jadi kapasitornya menuju starting dan running. Oke ya, untuk posisinya ini juga tadi saya kira overload di atas, jadi untuk pemasangan jalur arusnya yaitu harus di sebelah kanan ya. Jadi kita pindah supaya posisi arusnya di sebelah kanan. Oke, setelah kita pasang kabel kapasitornya, lalu kita pasang sekunnya. Untuk pemasangan ini jangan sampai salah, kalau salah ya terjadi protek pada ya, pada overloadnya. Sudah kita pasang, sekarang kita siapkan stop kontak, lalu kita pasangkan tank ampere ya, untuk mengetahui pergerakannya, apakah ada pergerakan dari kompresor atau tidak.
Kita hubungkan langsung stekernya ke listrik, stop kontak langsung, kita tusuk. Perhatikan apakah menyala kompresornya. Oke ya, kompresor menyala dengan baik ya. Ini untuk angkat pertama terukur 2 ampere. Sekarang 1,5 ampere ya, 1,5 atau 1,2 normal. Seladanya di mana tempatnya? Oke, langkah selanjutnya yang kita telusuri adalah jalur termostatnya teman-teman ya. Jadi saya yakin kerusakan pada termostatnya, dan sekarang kita akan urut. Perhatikan ya, sambungannya kayak gini ya. Ini juga basah, lagi kena air. Bisa juga putus di sini ya. Nanti coba kita buka satu persatu kabelnya. Saya juga curiga putus pada kabelnya. Ini ya. Kita buka kabel pertama di sini. Kalau kita lihat sih bagus ya sambungannya. Karena di sini sambungannya silang ya. Jadi sambungannya di sini nggak ketemu. Walaupun kena air ya nggak begitu ketemu ya, masalahnya ini jaraknya agak jauh. Nah, ini kita perhatikan kabelnya bagus. Nah, ini juga kuat ya, kita tarik kayaknya sih kuat, nggak ada masalah. Jadi kita coba ya cek termostatnya. Ini setelah kita pasang kabelnya semuanya, kita rapikan, coba kita cek tanpa menggunakan kompresor. Ternyata memang termostatnya tidak menyala. Kompresornya juga, kipasnya juga tidak menyala. Dan sekarang langsung kita buka termostatnya ya di sini. Jadi gampang untuk membukanya, ada kuncinya di bagian bawah. Tinggal kita tekan kuncinya, lalu kita tarik ya. Dan selanjutnya kita akan cari kerusakan di sini, apakah ada kabel yang kurang connect atau memang termostatnya yang rusak. Jadi curiga saya di sini adalah termostat yang rusak ya. Coba kita cari yang lebih, atau kita telusuri ya, kita tes kabelnya, stekernya dari ujung ke ujung ya, dari colokan menuju, coba kita nyalakan ya. Ini termostatnya memang benar-benar tidak menyala ya. Harusnya dia menyala. Di sini termostatnya sama sekali tidak merespon termostatnya. Dan langkah pertama yang kita cari adalah kabel teman-teman ya. Kabelnya kita telusuri apakah kabelnya terhubung dengan baik. Ternyata di sini kita temukan ada kabel putus teman-teman ya. Kabel putus juga bekasnya ini juga nggak tahu ini ketarik apa kebakar, kayak kebakar ya. Jadi ada, katanya sih menjeglek ya, tadi malam katanya menjeglek listriknya. Mungkin di sini adalah terjadi konsleting karena di sini kena air ya, kena air bekasnya. Lantainya bekasnya dicuci, untung nggak nyetrum pegawainya ya. Ini ya, kita perhatikan kanan kiri di sini pendek semuanya. Jadi ini artinya terjadi konsleting saat basah ya. Oke, langsung kita rapikan semuanya kabelnya. Di sini kita rapikan kabelnya semuanya. Nanti setelah kita rapikan, coba langsung kita hubungan ke listrik ya. Jadi kita langsung hubungan ke listrik saja. Apakah, jadi kita cari jalan pintasnya ya. Apabila ini kita sambung sudah menyala ya, kebaikan kita selesai. Jadi saya tidak main-main ukur, langsung kita hubungan ke listrik saat proses penyambungan sudah selesai. Mudah-mudahan kasusnya cuma di sini saja. Sudah kita sambung kabelnya. Oke, kita pasang selongsong, lalu kita pasangkan solasi ya. Ini solasinya, kita solasi. Setelah kita solasi, kita ikat menggunakan kabel tis
supaya tidak lepas ya nanti saat ditarik. Ternyata juga belum nyala teman-teman ya, termostatnya juga tidak nyala. Kita akan bongkar lagi. Di sini ada 2 sambungan, kita akan bongkar lagi, lalu kita rapikan ya, kita ukur-ukur dulu. Ternyata kabelnya sudah connect yang kita sambung tadi, tidak ada masalah. Lalu kita sambungkan lagi sambungan yang kedua kita rapikan. Setelah kita rapikan nanti coba ya, langsung kita hubungkan ke listrik lagi apakah sudah menyala termostatnya. Lalu kita tambahkan solasi supaya rapat. Kita tambahkan kabel tis teman-teman ya, supaya tidak lepas nanti saat ditarik. Kita ukur semuanya kabel sudah terkoneksi ya sampai ke soket, berarti harusnya menyala ini. Ternyata juga tidak menyala juga teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita buka termostatnya teman-teman ya. Setelah kita buka termostatnya, kita cabut soketnya ya, langsung kita hubungkan untuk jalur kompresornya di sini. Lalu kita coba nyalakan ya, langsung kita hubungkan ke listrik apakah semua kipas kompresor semuanya apakah menyala dengan baik. Di sini saya nyalakan tanpa menggunakan termostat. Kita setting. Sekarang coba kita hubungkan ke listrik. Jam setengah 5, Be. Oke, menyala dengan baik ya. Kipasnya juga berputar, kompresor menyala. Ini mau catat. Berarti positif kerusakan pada termostat teman-teman ya. Dan di sini kita perhatikan termostatnya ada yang elko yang gembung ya. Apakah nanti setelah penggantian elko tersebut sudah selesai perbaikannya? Jadi karena di sini saya tidak membawa elko, jadi langkah selanjutnya kita akan otak-atik di rumah, kita bawa pulang termostatnya saja. Jadi untuk sementara ini kulkas sudah bisa digunakan tapi tanpa pengaturan ya, tanpa pengaturan suhu, tanpa menggunakan termostat. Jadi kita langsungkan. Jadi di sini kita langsung OTW menuju ke rumah. Nanti langsung kita otak-atik di rumah ya. Nanti kita pelajari di rumah dan bagaimana cara kerjanya. Oke pemirsa, akhirnya modulnya kita bawa pulang ya nih. Jadi kerusakannya dia itu ya, untuk suplai tegangannya itu kecil banget, cuma 5 volt. Jadi tegangan yang masuk di sini 5 volt. Jadi di sini kita jumper menggunakan adaptor 12 volt ya, dia menyala dengan normal. Ini posisi on ya, posisi on ini. Jadi kita tes pakai buzzer ya untuk jalur nya. Apabila bunyi berarti on. Ini belum kita hubungkan ke listrik. Di sini ya. Oke ya, bunyi ya. Nah, yang menggunakan digital seperti ini ya. Jadi kulkas itu biasanya aman ya. Ini kalau kita off kan ini jelas ya angkanya nih. Yang seperti ini. Jadi yang menggunakan digital seperti ini tuh kulkas ini sebetulnya bagus ya. Bagusnya apa? Apabila ini misalnya mati lampu ya, mati lampu dia tidak langsung on teman-teman ya. Ini kita cabut dulu adaptornya, kita cabut. Kipasnya off ya. Apabila kita cucuk lagi dia tidak langsung menyala, dia lama banget menyalanya. Nah, ini juga ya. Mungkin perkiraan 10 menit ya, 10 menit dia baru menyala. Ini sangat bagus banget ini. Ini belum on ini. Kalau kita ukur pinnya juga belum on ya. Karena belum ada suara cetik berarti dia belum on. Jadi kalau untuk memperbaiki ya di antara ini ya. Antara ini yang rusak di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kayak IC kecil ini. Ini yang rusak di sini ya. Ini yang rusak. Jadi dia tidak bisa mengirimkan sinyal. Bisa juga ini yang rusak. Di antara dua ini autocoupler atau ini ya IC PWM ya ini ya. Jadi ini untuk untuk apa ya, menggerakkan ini, getarkan ini supaya dia mengeluarkan tegangan
12 volt DC, cuman yang keluar cuman 5 volt, jadi tidak bisa menyalakan relay ya, relay tidak bisa on. Jadi untuk jalan pintasnya ya, untuk memperbaikinya, untuk amannya. Dan ini untuk karena kita bawa ya, jadi termisnya masih lengket di kulkasnya, jadi kita gunakan potensio ya, sama saja. Potensio ini kita bisa ngatur, kita bisa naikkan dan kita turunkan. Kalau turun artinya dia posisi panas, kalau naik dia posisi dingin ya, seperti itu. Posisi dingin dia naik, posisi panas dia turun. Ini potensionya ini. Dan ini aman apabila kita menggunakan adaptor, ini juga murah ya. Ini kita beli 10.000 ya adaptornya. Enggak sampai 10.000, cuma 9.000 kita beli. Langsung kita pasang. Pokoknya ya kalau yang beli yang bagus ya sekitar 25 harganya, tapi ini cukup lah ya. Cukup saja kita gunakan untuk ini. Ini 1 ampere. Jadi ini sudah bisa untuk mengaktifkan ini ya. Jadi ini jalan alternatifnya. Kalau tidak mau memperbaiki ini, kita berikan ini aja lebih mudah ya. Langsung kita colokkan ke listrik, ini sudah aktif kembali. Nah, kita colokkan, dia pertama nyala ini lampunya ini ya. Nyala semuanya. Dan ini untuk pengaturan di sini kita atur min 20 ya, karena untuk freezer. Kita atur min 20. Ini kebalik ya saya kameranya. Jadi cukup ya min 20 untuk freezer itu sudah beku. Beku banget lah ya. Misalnya min 12 seperti ini. Untuk ngaturnya seperti ini aja. Kita tembel-tembel. Min 12 ini aja sudah beku ya. Sudah beku banget. Oke, ini tadi sudah kita tes ya mulai dari tadi malam. Ternyata normal ya. Normal. Bagus ya, nanti kita pasang seperti ini saja. Jadi mungkin videonya sampai di sini saja ya. Nanti untuk pemasangannya tidak saya videokan lagi. Jadi langsung kita pasang, selesai sudah. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share. Terima kasih.